Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya di titik balik perubahan sosial remaja. Saya akan membahas terus daftar. Oke, sebelum kita ulas kita begini, kalau kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat dan kepahaman dalam kehidupan kita begini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tolong. Oke ya, kita lanjutin serial pembacaan biografi David R. Hawkins. Waktu Hawkins untuk penjelajahan masa remajanya dibatasi tentu saja oleh tugas sekolah, pelajaran musik, dan berbagai pekerjaan. Musim panas yang melelahkan tahun 43 dihabiskan untuk bekerja di Cedarburg. Sebagai pekerja pabrik, dia dan kru lainnya bekerja hingga hari produksi kacang polong hari itu dikalengkan, dikotak, dan disimpan. Sangat sering dia bekerja lewat tengah malam di gedung uap. Dan kemudian harus siap bekerja pada pukul 6 keesokan paginya. Dia mendapatkan 60 sen yang keren per jam. Dan 1 nikel ekstra untuk setiap jam setelah 12 jam kerja setiap hari. Semakin lama kerja, semakin baik bayarannya gitu ya. Hitung jam. Satu hari di tempat kerja musim panas itu, Hawkins menemukan keterpusatan pikiran yang dijelaskan dalam Zen. Jadi ketika dia mengalami sesuatu, dia mengetahui ini pengalaman apa gitu ya. Kenapa? Tentu dia sudah punya kategori. Oh, yang saya alami itu kategori ini. Gitu. Kalau nggak ada kategori ya nggak bisa diketahui ini pengalaman apa, sehingga nggak bisa dieksplorasi lebih lanjut. Dengan perhatian penuh pada tugasnya, mengangkat dan menumpuk karton kacang polong kaleng, ia melewati batas waktu 12 jam dan sampai kelelahan. Saya tidak bisa mengangkat kotak lain. Kemudian penghalang saya tidak bisa terbuka ketika inspirasi mengalir masuk dan dengan tekad yang mutlak tanpa pamrih. Ada gertakan gigi dan penolakan mutlak terhadap penghalang yang kemudian pecah. Hampir seketika dan menakjubkan, kotak-kotak itu menjadi seringan, bulatnya menjadi ringan. Dan aktivitasnya menyenangkan dan tanpa usaha. Jadi Hawkins ini banyak mengalami pengalaman spiritual ya. Di pabrik pengalengan kacang, Hawkins diperkenalkan dengan tekanan sosial untuk minum. Jadi hati-hati ya, lingkungan baru ditambah dengan nature ego yang belum terlampaui, itu anak-anak
bisa panjang urusannya gitu. Di Indonesia itu gini, ada dua kan, ada dua tipe orang tua. Ada yang permisif. Yang permisif. Yang permisif ini biasanya itu dia mudah. Tak ikutin lah anak saya pencerahan, anak saya ikut nakal. Karena apa-apa boleh. Ada juga yang ketat gitu. Anak saya itu enggak perlu saya ikutkan pencerahan, dia udah baik. Oh, tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti nature egonya muncul, selama ini itu direpresi oleh aturan sosial yang ketat. Tunggu aja nanti aturan apa itu dia aturan sosialnya itu terlepas. Wow, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi jangan dikira gitu ya, teman-teman, untuk orang tua. Jangan dikira kalau di rumah itu anak itu tertib, itu dianggap nafsnya itu sudah begitu. Enggak, itu namanya adaptasi. Adaptasi sosial. Itu belum selesai nature ego dilampaui. Ini kadang-kadang tuh takabur juga kita. Karena nggak ngerti kategori. Anak ini tertib itu tertib kenapa? Karena pengkondisian sosial atau memang karena kualitas batinnya. Nah, orang tua biasanya sudah tidak lagi peduli dengan nature ego. Langsung dianggap ini sudah anak ini sudah selesai. Sudah benar, sudah oke. Terus ketika nature ego itu aktual, orang tua stroke. Nggak nyangka, yang nggak nyangka apa? Kamu nggak ngerti tentang jiwa. Ini pesan untuk orang tua ya. Ini kita lihat. Dan ini bukan hanya Hawking. Jadi Hawking itu satu sisi positif, tapi kita lihat di situ. Bagaimana nature ego itu menghempaskan Hawking sehingga membawa dia kepada situasi yang disebut sebagai melampaui batas. Kan gitu. Akhirnya Hawking minuman keras pertamanya pada usia 16 tahun. Dia kan akhirnya memilih mengikuti nature egonya. Kan gitu. Mau apa? Ketika orang tuanya pergi tidur, Hawking mulai menggerebek lemari minuman keras, menuangkan whisky ke dalam toples tua selai kacang. Hanya dalam jumlah kecil yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Setelah dia menyimpan cukup banyak, dia akan duduk di belakang tumpukan jerami dan minum langsung bourbon Kentucky di bawah cahaya bulan purnama. Perasaan relaksasi yang menyenangkan melanda dirinya. Kehangatan yang luar biasa menjalari tubuhnya. Indranya menjadi hidup. Aroma udara malam yang diresapi dengan jerami basah. Bulan mengembang menjadi bola cahaya yang lebih besar. Dan di tengah kesunyian, seekor burung akan bernyanyi untuk Hawking. Mulai kena. Mulai kena pengalaman estetis. Keindahan pengalaman itu membuat air matanya berlinang. Benih-benih alkoholisme telah tertanam. Dia akhirnya itu bahwa ternyata alkohol ini bisa menghasilkan pengalaman estetis.
Seperti itu. Kita lihat, nature ego mulai menyeretnya lebih jauh. Melayang dia ya. Kok Arif tahu melayang? Kok tahu, Rif? Oh, pengalaman. Ya, ya, ya. Amazing. Sekarang masuk ke bab 3, Perang Dunia Kedua. Jadi situasi global itu berdampak ya, pada perkembangan spiritualitas, intelektualitas, bahkan emosionalitas. Perang Dunia II ini dia sudah koas, sudah koas, dan dia bertugas di kapal perang penyapu ranjau. Perang Dunia Kedua berkecamuk. Hawking berasal dari barisan panjang prajurit dengan cinta yang tulus oleh negara. Dan Hawking kan punya leluhur tentara ya. Tentara Perang Saudara dan Perang Dunia Pertama. Pada bulan Desember 1944, Hawking mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat. Marinir ya. Tidak sabar dengan masa remaja dan siap berperang, Hawking lulus SMA 1 semester lebih awal untuk mendaftar. Fisiknya yang kecil telah membuat kelas olahraga selama bertahun-tahun tak tertahankan dan sekarang menimbulkan masalah baru. Persyaratan berat badan untuk prajurit adalah 100 pon. Hawking memiliki badan 96 pon. Petugas perekrutan menyuruhnya untuk kembali setelah mengonsumsi pisang dan krim dalam jumlah besar selama 6 minggu. Makan pisang. Hawking menutup wajahnya. Ketika dia kembali, petugas perekrutan setelah dengan lembut mengerjakan timbangan dengan ibu jarinya, ngedipkan mata, yuk kamu baru saja berhasil. Usia wajib militer diturunkan dari 21 menjadi 18 tahun pada November 1942. Tetapi Hawkins aktif pada usia 17 tahun dengan izin orang tua. Ada wajib militer. Pelatihan dasar di kamp pelatihan Angkatan Laut di Great Lakes, Illinois. Bukanlah piknik untuk seorang ektomorf. Ini tipe tubuh ya. Ektomorf. Dulu saya kira juga tubuh saya tipenya ektomorf ini. Akan ada 3 kayaknya tipe tubuh itu. Ada satunya ini ektomorf. Pekerjaan pertama Hawking adalah membersihkan tong sampah dengan uap di bawah 0 dengan suhu di bawah 0. Pada pukul 5 setiap pagi, kelompoknya berlari sejauh 1 mil mengelilingi danau. Mengambil keuntungan dari tubuhnya yang kecil, Hawking sering bersembunyi di loker selama berlari. Nakal juga ini Simbah nih ya. Meluncur keluar saat rombongan kembali. Dia tertangkap sekali dan harus melakukan 2 putaran sekitar danau. Stasiun pelatihan atau markas pelatihan Angkatan Laut telah beroperasi sejak 1911 dan hari ini adalah satunya kamp pelatihan Angkatan Laut di Amerika.
yang telah mengirim lebih dari 4 juta pelaut ke armada tersebut. Mengikuti tradisi masa mudanya, Hawkins menjadi anggota paduan suara Angkatan Laut Jaket Biru. Posisinya penyanyi sopran itu beralih ke alto, lalu tenor, dan sekarang bass. Setelah camp pelatihan, Hawkins dikirim ke Sekolah Pelatihan Layanan Angkatan Laut, di mana para pelaut muda belajar perbaikan mesin diesel dan bensin, pelatihan keterampilan listrik, dan pekerjaan lembaran logam. Siswa disaring untuk berdasarkan bakat, kemampuan, dan kebugaran untuk program 3 bulan yang intens ini. Program V12 diperkenalkan pada tahun 43 untuk menghasilkan perwira yang berpendidikan tinggi dan ditugaskan untuk mengoperasikan kapal dan pesawat dari program pembuatan kapal besar Angkatan Laut. Setelah penghancuran Pearl Harbor oleh Jepang ya. Dan ini dari sini nih. Jepang ini kena kualat kan. Indonesia akhirnya merdeka. Merdeka tanpa harus ngalahin Jepang. Karena Jepang udah dipites sama Amerika melalui ilmu pengetahuan dipitesnya. Melalui bom atom. Dipitesnya lewat itu. Program ini dirancang untuk membantu memerangi Nazi Jerman dan mendukung upaya perang di Eropa, Samudra Pasifik, dan wilayah Jepang yang berdekatan. Hawkins mendaftar di program pelatihan perguruan tinggi Angkatan Laut V12, program tingkat sarjana yang menuntut mental dan fisik senilai 17 jam kredit, termasuk 10 jam pelatihan fisik seminggu. Pelaut diberi pelajaran berenang di sekolah pelatihan Dearborn yang dinikmati Hawkins karena dia adalah perenang yang mahir. Sebagai seorang anak, ia pernah sangat takut berenang meskipun itu pelajaran perkemahan musim panas. Satu hari musim panas saat berlayar dengan beberapa teman, Hawkins dilempar ke laut oleh keisengan teman-temannya. Nah ini nih ya. Setelah berusaha keras untuk tetap mengapung, dia membalik ke punggungnya, rileks dan menendang, berenang dengan gaya dan terbalik. Pintar sendiri ya. Emang Hawkins ini punya apa? Akunya itu loh. Akunya itu selalu hadir. Sejak saat itu dia suka berenang gitu ya. Jadi kemampuan berenangnya itu diaktifasi oleh aku. Nature katakan 600 apa. Kalau nature 400 kan harus belajar step by step kan. Kalau ini kan auto bisa. Ini mirip saya dulu ini bawa motor. Langsung aja ngeng. Pas lampu merah kaki mati lihat-lihat saya bilang oh bening nih glowing nih. Lupa pertahanin gas mati motor Vespa nggak bisa lagi. Itu di Jogja itu saya. Itu baru pertama kali itu bawa motor. Langsung aja ini waduh. Langsung pintar aja gitu. Sini. Pas di lampu merah. Ini nggak perlu belajar step-stepnya. Langsung aja. Karena akunya itu bisa. Kalau aku udah bilang bisa. Gitu. Nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa. Yang ngerjain tuh aku. Aku itu kalau sudah apa nature aku itu udah tinggi, dimensi tinggi, dia nggak perlu belajar untuk menguasai program linier kan.
dia langsung auto bisa. Kenapa? Ya linear kan dimensi di bawahnya. Bisa bawa motor. Itu. Jadi itulah gunanya kita belajar pencerahan biar akunya itu dimensinya tinggi, nggak jadi orang. Kalau jadi orang tuh dia belajar step by step lama, lagi harus kuliah ini. Kalau akunya yang hadir, lihat pola linier, oh begini cara yang gitu. Sama aja, misalnya kayak tusuk jarum, saya oh lihat, oh gini udah, kamu bisa. Ya sih, bisa. Sekarang main tusuk-tusuk aja. Main tusuk-tusuk aja. Kalau akunya udah bilang bisa, ya sudah. Program pelatihan di pabrik sangat terlibat dalam pengajaran teknologi radar, prasyarat untuk menjadi teknisi radar yang merupakan ambisi Hawking. Tetapi lebih banyak orang dibutuhkan untuk pertempuran di Pasifik Selatan pada musim panas 1945. Jadi Hawking 18 tahun dan ingin sekali pergi ke laut, tidak pernah menyelesaikan pelatihan radarnya. Sebaliknya, ia memasuki tugas aktif pada 29 Januari pengiriman San Francisco ke Pearl Harbor. Sementara Hawking tinggal hanya 1 mil dari Danau Michigan, ini adalah pertama kalinya dia melihat lautan dan dia langsung jatuh cinta dengan Pasifik. Itu adalah perjalanan yang lambat bagi para pemuda yang cemas, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai pelabuhan landing ship tank, kapal pendarat tank, sebuah kapal kargo yang digunakan mengangkut persediaan kendaraan dan pasukan. Dengan 12 jam cuti pantai, Hawking punya cukup waktu untuk mabuk-mabukan. Kambuh lagi ya Simbah ini. Tidak perlu banyak juga karena dia kagum mendapat dirinya benar-benar membuang waktu hanya untuk 2 botol bir. Dia dipanggil untuk bertugas di yard class mini sweeper bermesin bantu kapal kayu sepanjang 41 meter dengan bobot 320 ton. Awalnya dirancang tahun 40-an untuk pertahanan rumah oleh arsitek di galangan kapal Henry, New York. Itu adalah kapal perang fungsional dengan desain kompak yang ideal untuk menyapu ranjau. Perang Dunia Kedua sebagian besar merupakan pertempuran laut. Musuh paling licik untuk kapal perang dan kapal penjelajah bersenjata berat dan lapis baja setinggi 700 kaki dengan bobot 35.000 ton bukanlah kapal lawan dengan spesifikasi lebih tinggi, tapi bola mengambang seukuran bola latihan tiup. Apa maksudnya nggak tahu. Sementara torpedo dan rudal dapat dideteksi dan dinetralkan menggunakan tindakan pencegahan, ranjau laut tetap sulit dideteksi atau diberantas oleh kapal perang besar. Faktanya, ranjau menenggelamkan hampir 25% dari semua kapal yang hilang selama perang, gitu ya. Ranjau laut canggih dari Perang Dunia Kedua mengandung 600 pon TNT dan ada dalam 2 jenis. Pertama, ranjau kontak, ranjau yang hipersensitif dan tertutup tanduk. Ini yang mengandung asam sulfat. Nah, kemarin ini ya. Asam apa kemarin itu? Meledak saat lambung kapal bersentuhan dengannya. Ranjau logam besar ini biasanya ditambatkan ke pantai yang berlabuh di dasar laut dangkal.
digantungkan di bawah permukaan air. Kemudian ada kapal penyapu ranjau kelas Yard membersihkan lautan dari perangkat perusak ini. Seperti kapal penangkap ikan yang menjaring perairan terbuka untuk mendapatkan hadiahnya. Untuk menghilangkan ranjau ini, Yard kapal jenis Yard ini memiliki pelampung. Seperti pelampung yang dipasang di kapal dengan kabel baja yang dibentangkan seperti sayap pesawat 60 kaki dari setiap sisi kapal. Saat kapal melaju dengan kecepatan 10 knot, kabel mengambil ranjau, menggesernya ke salah satu pemotong yang bergerak kira-kira setiap 10 kaki, yang memotong rantai yang menambatkan ranjau, menyebabkannya mengapung ke permukaan. Kemudian, latihan sasaran, kru menggunakan senjata anti pesawat kaliber 20 mm yang ditambatkan di bak senjata untuk memicu ranjau dari jarak yang aman. Jadi sini juga merupakan sisi buruk dari penggunaan sains kan. Jadi pada akhirnya manusia menciptakan ranjau untuk membunuh manusia. Ini sisi buruk dari penggunaan teknologi. Ya kan. Jadi ketika sains itu digunakan oleh politik, wah, makanya apa? Sains itu kalau jiwa manusia tidak tercerahkan, maka akan digunakan ke arah yang negatif, ke arah yang melampaui batas, yang itu kan merusak kemanusiaan. Ini ceritakan ya bagaimana. Ini kan ilmu pengetahuan, hasil mengolah alam kan. Akhirnya digunakan untuk membunuh sesama manusia. Demi apa? Demi kekuasaan. Demi keserakahan lah kira-kira begitu. Kelas ranjau kedua disebut ranjau pengaruh. Berteknologi maju, mereka termasuk ranjau akustik, ranjau tekanan, dan ranjau magnetik. Hitler telah mengembangkan ranjau magnet yang mematikan dan diproduksi lebih dari 200.000. Ngeri. Ini untuk membunuh. Jadi perang dunia ini semacam apa ya, hasrat orang membunuh itu terfasilitasi gitu. Ranjau ini membutuhkan teknologi dan teknik baru untuk menetralisirnya. Kapal YMS dengan alas bundar dari kayu dan dek tanpa paku sangat cocok untuk tugas ini. Jadi dia dari kayu, jadi nggak kena magnet, nggak akan mengaktifasi ranjau. Untuk meledakkan ranjau magnetik, YMS dilengkapi dengan generator besar di buritan kapal yang dihubungkan ke gulungan besar kabel logam berinsulasi berat. Dua kabel bermuatan listrik yang mengapung dibuntuti 100 yard di belakang kapal dengan panjang yang tidak sama. Generator mengirimkan muatan 50.000 volt melalui ujung kabel yang terbuka dan arus bermuatan terhubung dengan laut yang mengalirkan air asin, menciptakan medan magnet yang meledakkan tambang terapung magnetik di sekitar permukaan lautnya. Habis ikan ini. Jadi itulah harga ego itu kan. Ego itu dia nggak peduli orang mati, nggak peduli alam rusak. Yang penting terpenuhi apa yang dia inginkan.
Sama aja kan? Nggak peduli anak-anak itu mau menderita, nggak peduli masa depan anak, nggak peduli masa depan rumah tangga, cerai, cerai, cerai. Itu nature ego. Ya, nature ego. Seperti itu, nature ego itu. Yang harus sejak dini dilampaui. Kenapa? Karena di masa depan itu anak-anak itu akan berhadapan dengan tugas-tugas peradaban. Jadi kepala rumah tangga, jadi kepala sekolah, jadi apa lagi? Jadi ketua KPK, jadi ketua partai. Nature ego belum dilampaui. Sudah pegang kekuasaan. Nah, itu bahaya. Nature ego miskin belum dilampaui, anak udah 5. Akhirnya anak ikut merasakan nature ego miskin itu. Akhirnya apa? Nature ego miskin anak-anaknya tambah kuat. Kenapa? Ya sefrekuensi sama bapaknya. Sefrekuensi. Akhirnya menjadi budaya. Jadi sejak dini itu nature ego dilampaui ya. Dilampaui. Nature ego dilampaui. Biar apa? Karena nanti anak-anak itu akan menerima tanggung jawab besar dalam peradaban. Orang tua uang lebaran tuh nggak usah neko-neko dulu, tabungin dulu. Ini program pencerahan anak pertama sampai anak 10-an. Anaknya 12, tapi 2 masih kecil. Mulai ditabungkan. Jangan hanya kasih kebutuhan materi. Untuk melampaui nature ego itu belum ada sekolahnya. Di kampus nggak ada. Itu pesan bagi orang tua, nanti dapat THR. Ditabungin anaknya itu satu. Untuk melampaui nature ego. Siap ya untuk para orang tua ini. Pokoknya kalau anaknya 20 ya 20. Program pencerahan. Ini ada laporan lagi. Kalau puasa keluarga miskin tuh nggak ada masalah dengan lapar. Udah biasa dengan kelaparan. Yang bikin sumpek itu pas lebaran. Biaya lebaran. Iya betul ini Mas. Itu nature ego itu ya. Anak-anak itu. Sebelum dewasa gitu loh. Sebelum punya tanggung jawab sosial udah digarap. Sehingga resiko tinggi untuk untuk dikuasai ego itu udah selesai dia. Selesai. Ini kan Hawking menjalani kehidupan yang keras semacam ini. Brutal dengan kemanusiaan ini kan. Ini karena nature ego daripada penguasa itu belum tuntas. Akhirnya apa? Ya kayak begini ceritanya. Bikin pesawat, bikin apa. Bukan untuk menjaga bumi, malah bikin untuk menghancurkan pantai, menghancurkan kehidupan bawah laut. Hawking menyaksikan itu kan. Dan akhirnya apa? Ya Hawking, wah memang Tuhan tidak mencegah ini gitu kan. Sesuai dengan kasaf pertamanya Hawking kan menyaksikan seluruh penderitaan manusia kan. Dan Tuhan yang menghendaki itu. Ini cerita Hawking ikut terlibat dalam upaya baku hantam secara kolektif. Baku hantam. Makanya Hawking itu mengkalibrasi
bahwa tahun 1980 dunia itu mendadak naik ke 207 kalau nggak salah ya. Karena udah nggak ada lagi baku hantam. Banyak korban yang telah disaksikan. Sama aja kan? Kita itu beruntung pemilihan umum tahun ini gak kayak 2019. Kenapa? Kita baru saja melewati tahun duka cita kan, COVID. Jadi akhirnya tahun ini adem. Adem. Kenapa? Jiwa baru saja terbawa energi duka, sehingga kemarahan itu udahlah masih lemas karena menyaksikan kematian setiap hari. Kematian setiap hari. Di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kurang menyalah. Jadi ini kita melihat, kita hubungkan dengan pembelajaran kita. Bahwa kemanusiaan kita itu pernah terjebak di nature 190. Sembrono, ceroboh mengelola perbedaan. Kita langsung langkai. Ini soal teknis, banyak menceritakan teknis ketika dia ditugaskan sebagai penyapu ranjau. Ketika Hawking mencapai tugasnya di Pasifik Selatan, Jerman telah menyerah. Tetapi pertempuran dengan Jepang masih berkecamuk. Ada video yang di situ itu ada Vladimir Putin ya, cerita bahwa Amerika ini nggak sadar bahwa menyerahnya Jerman itu karena tentara Rusia. 1 juta lebih, kata Putin, tentara Rusia itu mati untuk membuat Jerman itu menyerah. Kalian ingat nggak, kata Putin, bilang ke Amerika, kalian menikmati kebebasan seperti hari ini itu karena Nazi Jerman itu kami yang selesaikan, kata Putin. Kok kalian sekarang mau baku hantam sama saya? Ngungkit Putin, kok kalian mau baku hantam sama saya? Ada masalah apa kamu sama saya gitu ya? Dulu kan bersatu untuk hancurin Jerman. Kalau Jerman tidak menyerah, Jepang menambah lagi beban, wah habis Amerika itu. Jadi Jepang juga ikut. YMS dimulai di Okinawa sebelum menyapu ranjau di lepas pantai Taiwan. Meskipun Jepang menyerah pada akhir musim panas, ya, bulan Agustusan lah pokoknya, para kru terus menyapu ranjau setelah perang karena butuh waktu untuk sampainya berita ke YMS di laut. Menyerah di darat tapi berita di laut ya butuh waktu. Jadi Hawking itu udah masuk ke Asia ya, samudanya. Dan di Asia hanya ada 2 negara itu yang buku Hawking itu jutaan kopi terjual. Dulu aku berpikir Indonesia. Ya, belas. Yang paling banyak yang saya jual buku Hawking itu Lettinggo lah ya. Mungkin 1.200-an. Tapi pikir jutaan belas.
Jepang sama Korea Selatan itu Hawking menjadi selebritis. Bahkan di Korea Selatan itu Hawking mendapatkan gelar sebagai Buddha di abad modern. Di negara maju, Indonesia ada PDF-nya, Bang. Ini PDF mulu. Membajakan aja ini. Malah sekarang Power Force dipegang oleh Javanika ya tetap tidak menyala. Nggak menyala buku itu. Dulu aja saya bantu Kopdar 20 kota kok memperkenalkannya. Ya hanya bisa menjaring waktu itu ya 1000-an lebih. Dengan modal yang banyak sekali saya keluarkan untuk Kopdar itu. Banyak. Uang itu ratusan juta. Saya keluarkan untuk Kopdar. Ini loh ada buku bagus. Kalau tak hitung-hitung tuh ya sekarang itu baru mulai kalau dibilang ya baru mulai untung lah. Dulu itu banyak banget. Mobil itu lepas-lepas aja. Tak pikir dulu kayak ini kayak Korea, kayak Jepang. Aduh. Tapi itu membuat saya, ini kenapa bangsa yang katanya seperti itu, ternyata nggak punya ilmu bahasa. Astagfirullah. Setelah saya teliti ya, kenapa di Jepang itu sama Korea menyala bukunya Hawking? Karena ditulis dalam bahasa daerah kan. Bahasa Jepang, bahasa Korea. Saya pikir kalau buku Hawking saya terjemahkan dalam bahasa Muna bisa laku 300.000 kopi. Bahasa Indonesia orang kan berpikir dengan suku masing-masing kan. Cara berpikir otaknya itu bukan dengan sendiri-sendirilah di Indonesia itu. Sendiri-sendiri. Dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi ketika dengan bahasa Indonesia itu ya hanya yang sekolah tinggi aja kan. Yang SD, SMP, SMA, S1 itu ya masih dengan logika bahasa daerahnya sendiri. Termasuk saya itu. Saya berpikir dengan logika bahasa daerah saya. Saya carikan dulu padanan dalam bahasa daerah saya, baru saya mengerti. Jadi bahasa Indonesia itu belum bisa jadi bahasa ilmu. Hanya bahasa komunikasi. Itu persoalannya kenapa tidak menyala. Jadi bahasa Indonesia itu belum cocok bahasa ilmu. Apa itu paradigma, Bang? La ilaha illallah. Apa itu paradigma, Bang? Apa itu nature? Belum tahu orang. Tapi dari situ melihat kelemahan masyarakat kita. Kalau diganti bahasa Jawa pasti bagus. Pasti laris. Artinya audiennya tidak harus orang yang sekolah tinggi. Mungkin penjual rujak juga bisa karena pakai bahasa Jawa. Orang Muna juga pasti senang. Seperti halnya orang Korea, orang Jepang kan pakai bahasanya sendiri. Semua mengerti kosakata itu kan. Nggak usah harus adaptasi ke istilahnya Hawking. Paradigma apa bahasa Munanya? Waduh. Katoka misalnya. Atau kasuka. Nah, kalau gitu kan orang mengerti. Nah, kalau paradigma, gitu. Akhirnya sekarang udah saya mau nulis buku pakai bahasa Muna. Kenapa? Bahasa Indonesia ini tidak masuk ke dalam jiwa orang kita. Karena kita itu masih membawa format jiwa dengan bahasa daerah masing-masing. Itu salah satu kenapa Jepang sama Korea maju. Karena sains itu ditulis dalam bahasa ibu mereka.
bahasa Korea, bahasa Cina. Kalau kita kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wah, bingung lagi. Padahal dunia pengembangan diri itu kebanyakan itu kan lulusan SMA, S1 ke bawah lah. Kalau S2 itu nggak main belajar pengembangan diri. Sudah ada jabatan kok. Sudah pegang proyek. Situ saya menjadi lihat, waduh, nggak terperhitungkan sebelumnya. Ya inilah faktanya gitu ya. Pakaian kecil dibutuhkan selama bulan-bulan musim panas yang panas dan lembab di Pasifik Selatan. Hawking berjaga malam dari tengah malam hingga pukul 4 pagi. Hanya cocok dengan celana pendek yang diikat dengan sabuk penyimpan senjata kaliber 45. Kebutuhan estetika Hawkins yang kuat terpaut di laut karena hal-hal seperti seni dan musik yang indah sangat langka. Secara berkala, kapal angkatan laut yang dilengkapi dengan Vitrola, fonograf merek awal, menerima pengiriman piringan hitam 78 rpm untuk membantu meningkatkan moral, meningkatkan semangat. Hawkins menemukan salah satu musik klasik, Largo, dari Xerxes oleh Handel. Selama shift malamnya, sekitar pukul 2 pagi ketika kru lainnya sedang tidur, dia dengan tenang memainkan Largo di dek atas, menikmati keadaan yang indah, dan merasa terselamatkan dengan mendengarkan musik. Jadi musik itu membawa, ya. Kalau masih dimensi ketiga, dimensi keempat, musik itu membawa aku ke dunia yang cair, ya, ke dunia yang cair, ke dunia makna, ke dunia keindahan, bukan dalam dunia yang kaku, bukan dunia yang padat. Itulah pentingnya pelajaran bahasa. Dalam hal ini adalah fiksi. Fiksi itu membawa aku itu ke dunia yang cair, gitu. Melayang dia, melampaui tubuh yang padat ini. Nah, sekarang buku-buku fiksi itu enggak ada. Nah, kita enggak suka. Akhirnya apa? Imajinasinya lemah. Imajinasinya lemah. Makanya ini kita punya program Kabunaha. Kita akan bikin, pokoknya kalau ada uangnya ya, kalau ada uangnya ini. Pertama kali kita mau bikin toko buku sastra dulu dan filsafat. Jadi seluruh karya-karya sastra dunia, filsafat, ditulis dalam bahasa Muna. Biar orang Muna, walaupun dah sekolah, dibacain, ngertilah dengan wacana dunia. Kan gitu. Akal belum menyala aja, selawatan kui 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 kui. Kalau bahasa makan gratis, mengerti semua suku di Indonesia. Saya nggak bisa nulis dalam bahasa Jawa. Itu saya butuh waktu 10 tahun lagi untuk belajar bahasa Jawa. Nggak, pakai bahasa Muna aja lah, guys. Jadi mau nggak mau orang apa ya, orang Jawa itu harus tampil menyelamatkan kebudayaannya. Jadi kan gini, kebudayaan, peradaban, ini kan adab, ini budi, ya kan? Itu adalah orang yang dikembangkan oleh aku, kan gitu. Orang yang telah
dikembangkan oleh aku. Lah akunya nggak hidup mau kebudayaan. Adaptif abangku. Survive orang itu. Kenapa? Akunya loh masih nafsnya nafs ala naslawama amarah. Gitu. Nggak bisa. Kemarin dapat laporan dari Jenny. Jadi sekarang tuh mainannya udah sama Dinsos. Dinas sosial di Banyumanik itu dekat rumahnya Prof. Ridho. Cerita. Jadi katanya dinas sosial itu untuk menyadarkan anak-anak yang punya masalah sosial, didatangkan motivator, didatangkan ustadz ceramah, dan nggak ada hasilnya. Bukan bab mereka kok nggak ngerti jiwa kok. Didatangkan, panggil Jenny, kasihkan model yang ini, sama Jenny dibikin model yang ini, kasihkan model yang ini Jen. Kepalanya itu mau belajar di mana? Ada tes-tesnya nggak? Kata jadi nggak usah tes-tes, bayar 5,5 juta aja yang penting. Sudah itu tesnya itu. Dikasihkan model ini. Tapi ini harusnya itu ego itu di lapisan setelah ini sini dulu. Ya di sini harusnya. Jadi diperbaiki lagi. Mau ceram apa namanya? Kasih ustadz, kasih motivator, semua udah dipanggil katanya. Nggak ada yang berubah. Dan anak-anak akhirnya apa? Seperti yang diprediksi oleh Carl Roger. Semakin banyak belajar, semakin merasa tambah bodoh. Oh berarti aku ini. Soalnya udah habis juga Ustadz dipanggil, habis juga motivator lokal dipanggil, belum ada perubahan. Oh nggak sadar krisis kok. Nggak dijelaskan kausalitas. Diajarin semangat. Tangan di atas. Ya kan? Senam otak. Ya itu enggak, kata Pak Suhadi, nggak nendang. Jiwane masih nas alama lawama amarah kalau dipanggilin Ustadz. Ini loh hasil petanya itu. Jiwa itu nggak langsung digarap semau-maunya kok. Hasil petanya dikit-dikit di bawah paling awal tuh di sini. Sampai sini tuh udah bagus. Mulai dia ikut Zoom sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Apalagi usah sampai sini udah. Apalagi usah sampai sini itu udah. Akhirnya sekarang kepala dinsosnya ngejar Jenny. Kamu bawa wacana, harus tuntas ini wacana ini. Tanya-tanya terus PC itu apa gitu. Pokoknya komunitas saja. Panggilkan saja Pak Tarno. Aduh. Dinsos ini memang nggak ngerti jiwa kok. Tak bilang itu udah anggarannya tuh kasihkan PCI semua tuh dah. Anggarannya kasih PCI udah. Oh nggak ngerti jiwa aja loh dikasih anggaran. Nggak ngerti jiwa aja kok dapat anggaran gitu kan. Harusnya yang mengerti jiwa. Mengerti jiwa. Ya, orang akhirnya kan pengadaan terus nggak pernah pemberdayaan. Akhirnya setiap hari fotonya cuma foto nenek-nenek jompo dikasih beras. Nah ini kita itu gimana gitu ya. Oh nggak ngerti jiwa loh. Harus ngerti jiwa, nangani manusia itu tentu punya kebutuhan fisik, tapi dia begitu itu karena nafsnya. Nafs amarah lawama belum tuntas. Gimana nuntaskannya? Ini loh. Tetap bikinin kamu dan dunia. Kalau di sini ini kamu jadi tanggung bikin pusing orang dinsos kamu. Mana dinsos juga belum dilatih. Tahu-tahu disuruh menghadapi orang dengan begitu dengan berbagai jenis kegilaan yang nggak masuk akal. Akhirnya kan pegawai dinsosnya ya mumet ini.
diserahkan tanggung jawab manusia. Dipanggilin ustadz, ustadz TK udah nggak mampan, panggilin motivator nggak mampan, mau diapain? Kalau mainnya di sini ya harus dibawa, dikasih kuliahnya ke sini. Seluruh tema kuliah harus ngomong biar orang itu sampai ke level 2. Gimana? Susunkan kurikulum. Baru ajarkan, kuliahkan mereka. Saya aja baru sekali hadapi para pembunuh sama Jenny di Kedung Pane. Semangat mereka mau belajar. Kenapa? Ini loh, kamu terpenjara itu karena kamu nggak pernah naik di sini. Kalau kamu naik di sini, kamu nggak akan begini mulia hidupmu. Ya bang, tolong kami diajarin gitu. Kamu bikin susah kepala penjara. Kepala penjara teman saya. Itu susah, dia nggak sempat ngurus anak yang ngurusin kamu, udah berjenggot. Kita marahin. Kamu mau nggak belajar? Biar keluar dari level 1 masuk ke level 4. Mau bang. Semangat kalau datang. Tapi siap belajar ya? Siap. Ada yang nangis pelukan. Wah, kami hanya terjebak ya bang. Iyalah. Kamu. Akhirnya kamu jual narkoba bilangnya dagang. Itu bukan dagang namanya itu. Tapi nggak lanjut. Lagi-lagi COVID. Iya, jadi kita harus mengerti peta jiwa gitu loh. Nggak bisa kita langsung ngundang motivator, ngundang ustadz. Apa dulu soalnya? Ngerti nggak itu dia soalnya? Nggak bisa hanya model Mario Teguh itu nggak bisa. Sahabat-sahabat yang super, kata anak-anak super apa sih omongannya? Kami ini udah lama menderita. Akhirnya anak-anak yang kata Jenny, anak-anak yang dirawat insos komplain, kami ini disuruh kerja. Kami nggak pernah pintar. Kami suruh kerja fisik. Ya, nggak ada perubahan, masalah nggak bakal berubah kamu kalau nggak sampai ke level 4. Madesu terus. Uang anggaran udah habis. Tiap tahun nambah lagi, nambah lagi. Nggak selesai. Kenapa? Nggak mengerti akar persoalan. Nah, kita bikinkan ini, Jen. Kamu presentasikan ini ya, Jen, ya. Jangan lupa nanti traktir apalah kalau ada hasilnya. Bikinkan model begini. Berapa tahun dia harus tempuh, ya, itu sediakan anggaran. Kasih kuliah mereka, kuliah pencerahan gitu. Nggak usah ceramah-ceramah tematik. Nggak usah ini, nggak, kasih kuliah aja. Kasih kuliah. Kalau belum mampu kuliah, di transendensi. Dibawa keluar dari level 1 sampai ke mampu dia sadar. Saya harus membebaskan diriku. Minadulumat ilanur. Kalau sudah sadar itu, udah. Baru suruh kerja. Kamu bekerja biar bebas dirimu ya. Gitu. Jangan dilatih nyablon terus. Mental belum bagus, suruh bisnis. Repot. Jadi penting teman-teman itu punya ilmu tentang pemetaan jiwa itu harus ada. Tahapan-tahapan jiwa harus ada. Ya, salah satunya ini. Salah satu modelnya itu ini dulu. Model ini harus dipahami. Baru dijalani program bagaimana membebaskan setiap jiwa itu dari tiap fase ini harus dibersamai gitu. Harus dibersamai. Nggak bisa nggak. Kok tahu bang? Kok tahu? Aku pernah gelandang 6 bulan di Serang kok. Jadi tahu betul saya di level 1 ini. Saya nggak usah diajarin di level 1 ini udah. Kos-kosan saya 1 tahun itu 180.000. Pinggir kali, mandinya itu nimba sendiri pokoknya. Mau nimba air kali kan terserah. Saya tahu level 1 ini, tahu saya. Budaya miskin itu saya tinggal di Jogja itu kan. Kawasan pemukiman paling kumuh itu bantaran Kali Code. Itu saya ngekos di situ.
ngekos di situ. Terdampak. Tahu betul. Nangis saya tiap malam. Nangis. Kemudian nature ego membawa saya tinggal di jalanan 6 bulan di Serang. Habis. Nah, tiap orang itu unik. Pokoknya pemetaan besar untuk pembebasan diri itu ini. Pembebasan dulu dari sini, baru penyembuhan. Nanti setelah sembuh, dia tercerahkan, baru punya dunia baru. Udah, sampai sini baru dilepas tuh. Nah itu. Gitu. Jadi kita harus ngomongin tentang jiwa ini kalau soal dinsos ini karena dia mengurusi manusia sebagai yang berjiwa gitu. Bukan manusia sebagai yang berperut. Nah, dikasih beras itu kan buat perutnya. Jiwanya juga dong. Ya dinsos ayo. Ya tinggal ditunggu undangan untuk ceramah. Tapi ini berkelanjutan, harus kuliah dia. Tapi kuliahnya sesuai dengan kepentingan jiwa, belajar. Jangan dari orang atas. Harus dari bawah gitu. Petanya kurang lebih kayak tadi. Silakan dipakai. Gitu. Nanti suruh Pak Rudi yang ngajarin. Ayo Pak Rudi, ajarkan itu. Biar keluar dari dimensi 3, dimensi keempat. Bangkit kok jiwa. Kalau jiwanya sudah bangkit, udah itu udah. Dunia ini kan dunia pada akunya kan. Silakan mentas dia. Yang masih punya anak pengangguran, masih punya suami kok malas cari nafkah. Udah ikutin ini aja udah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada peta yang jelas. Suatu malam, seorang anggota kru mendengar. Keesokan harinya, dia menuntut di mana catatan sialan ini. Dia memecahkannya, berkata, kami tidak ingin bayang barang-barang berambut panjang itu ada di sekitar sini. Musik yang indah dianggap feminim dan tidak pantas untuk pria sejati berperang. Termasuk dulu Soekarno itu melarang musik feminim kan. Arogansi maskulin. Dulu pernah kan di Indonesia itu Soekarno melarang memperdengarkan musik-musik feminim. Ini adalah pengalaman pertama Hawking dengan kelas pekerja. Hawking dia bukan kelas pekerja. Jadi kelas pekerja itu nggak mau mengembangkan sisi feminimnya, ditolak, disangkal. Jadi kelas pekerja itu memusuhi apapun yang dianggap tidak praktis dan idealis. Jadi kelas pekerja itu, bang jangan cerita teori. Nah itu kelas pekerja itu. Memusuhi yang tidak praktis dan tidak idealis. Dulu Indonesia ini, bang contohnya, kamu jangan masuk di kelas saya kalau dikit-dikit minta contoh ya. Marahin dulu. Dulu tak marahin orang-orang itu. Kamu kalau masuk di kelas saya, jangan dikit-dikit minta contoh. Itu kan pertanyaan praktis. Terkenal saya dulu, jangan pernah minta contoh di kelasku gitu. Kamu kalau mau cari pengembangan contoh, pergi ke sana. Itu kamu, soalnya apa? Kamu akan terus menjadi kelas pekerja selamanya kalau kamu dikit-dikit tidak mempertahankan kebiasaan contohnya, bang. Contohnya, bang. Saya ini orang bodoh. Enggak. Kamu itu pintar. Jangan pura-pura bodoh kamu ya. Tausir dulu orang-orang yang enggak, kamu itu pintar, jangan pura-pura bodoh. Dikit-dikit kau contoh nggak mau abstraksi. Harus. Dan pengembangan diri itu juga
hanya menurutku ya memperkuat kelas pekerja ini. Jadinya jadi apa? Jadi follower selamanya. Enggak lah, enggak boleh kayak gitu di kelas ini. Ini kelas untuk para master, para guru. Kamu layaknya layak, asalkan jangan bilang dikit-dikit contohnya bang, contohnya. Sekarang udah nggak ada lagi di kelasnya PCI. Contohnya udah. Nah itu ada yang nuni tarotan dulu. Kalau minta contoh kamu tarotan loh ya. Kenapa? Lah saya itu apa nggak tega kamu di kelas secara intelektual tuh kamu di level itu dan kamu harus adaptasi dengan kelas baru gitu. Jangan saya yang disuruh adaptasi di kelas itu gitu. Sekarang alhamdulillah nggak ada lagi yang minta contoh. Pokoknya consciousness belajar dulu aja. Kan apa ya? Apa-apa. Lu tarotan betul itu kalau minta contoh. Kenapa? Lu nggak boleh dia di situ. Kamu masuk kelas ini tuh biar meninggalkan kelasmu kok. Biar kamu sadar krisis gitu. Bukan saya nyuapin di kelas itu gitu. Menderita kamu di situ. Dulu terkenal kejam Bang Aswar itu. Ya nggak apa-apa. Engkau biar kamu naik kelas. Nah, Hawking juga membahas kelas pekerja itu sekolah otot dia mintanya. Sekolah otot. Ini kan minta diberi pelajaran sekolah otot. Padahal potensi manusia itu otot, otak, aku. Wong saya kok mau mengaktifasi dulu. Akunya kok disuruh minta contoh. Dia masih minta yang otot gitu. Nah, anak-anak yang di dinsos itu, ya ini yang penting nggak lumpuh, ini yang penting nggak stroke. Aktivasi dulu akunya gitu. Aktivasi dulu akunya. Hidupkan dulu sampai tercerahkan. Nanti ototnya itu dia bangun sendiri. Ilahian kok. Ya inilah jadi Hawking itu ya teman-temannya kan orang-orang kaya, terbiasa dengan dunia abstraksi, terbiasa dengan hal-hal yang bersifat lembut. Di kapal perang ketemu kelas pekerja, kelas otot, ngotot itu. Ya ini adalah pengalaman pertama Hawkins dengan kelas pekerja. Saya sih bekerja juga, tapi mental saya bukan mental pekerja. Saya kerja juga kok. Kerja saya itu dari level bawah. Tapi mental, intelek. Dan nggak usah lagi beli buku cara mudah, nggak usah, tinggalkan. Berarti kamu udah tahu itu. Cari buku yang cara sulit. Biar otakmu menyala. Oh, cara mudah, nggak nendang. Nggak ada sinapsis yang tumbuh. Baca buku yang tebal-tebalnya batu bata. Kalau buku-buku cara mudah itu nggak usah dibaca. Udah mudah. Udah mudah. Jadi mereka menolak yang tidak praktis dan yang bersifat idealis, apalagi yang bersifat kontemplatif. Wah, apaan? Nggak bikin kenyang. Mereka menolak museum seni atau musik klasik. Tapi Hawking karena orang dia ini dari kelas atas. Jadi kalau mau tahu orang itu dari kelas atas, lihat kesukaannya ngapain. Saya ketika tinggal di Bantaran Kalijodo, kemana waktu saya habiskan? Perpustakaan. Kok bisa lah, kan itu udah terlihat kelasnya. Gimana pernah tinggal sama Om kurang lebih hampir 6 tahun, itu kelas atas. Dengan budaya yang berbeda dengan kelas bawah, kelas pekerja. Perpustakaannya, ya bukunya nggak terlalu banyak, tapi setiap genre ada. Dan Om tuh kalau habis pulang dari pendidikan, selalu bawa buku, baik itu buku kan pendidikan itu kan kadang 6 bulan pendidikan jabatan itu sampai 5 sampai 6 karton dia bawa. Dan selalu baca.
Saya paling senang itu kalau Om pulang dari pendidikan pasti bawa buku atau fotokopi materi kuliah gitu selama prajabatan. Paling lama dia di Bali gitu karena dia prajabatan di Bali untuk naik ke 4 apa gitu, 4D atau 4E gitu. Pendidikannya di bawah semua diktatnya itu. Diktat. Jadi Hawking itu meskipun bekerja fisik, mentalnya itu mental intelek. Dia suka seni, dia suka musik klasik. Hawking diam-diam mengunjungi museum saat cuti di pantai dan tidak memberitahu siapapun. Mental, lagi-lagi ke mental. Ini ada laporan ya. Kalau orang Muna dulu melatih lidah membacakan sisnes, jadinya kantolosus. Kantolo, ay, kamu lagi. Ya kan. Jadi itu ya. Jadi kita di mana-mana itu ada kelas itu kan, ada kelas. Ada kelas sosial itu. Hobinya beda, kesukaannya beda, passionnya beda. Oke lah, saya kira itu dulu ya. Kira itu dulu. Dan jangan lupa setiap rumah ada perpustakaan. Biar apa? Inilah. Biar suatu saat saya tinggal dengan kelas pekerja dalam pengertian mental. Itu cukup lama saja di sales door to door. Tapi saya mentalnya bukan kelas pekerja. Membaca perpustakaan. Perpustakaan. Nah teman-teman saya, wah kenapa kamu uang kau beliin buku? Sales door to door aja kau baca buku. Tabung dong buat beli motor. Biar kanvasnya pakai motor. Enggak, saya enggak mau. Masa depan saya itu bukan begini. Masa depan saya itu bukan di dunia ini. Gitu. Apa? Saya belum tahu. Tapi bukan di dunia yang seperti ini. Saya di sini itu hanya satu fase saja. Bukan akan selamanya. Dulu saya jawab begitu. Mantap juga anak ini. Tapi yang jelas masa depan saya bukan begini. Kenapa? Wah, saya punya kebiasaan. Kebiasaan membaca, mencatat, menambah kosakata itu wajib. Oke, jangan lupa tiap rumah punya perpustakaan, buku-bukunya segera disiapkan, ditambah. Ini aja saya ponakanku, yang Fadli itu, tak wajibkan mulai April kamu bikin perpustakaanmu sendiri. Perpustakaan kan sekolahmu seni, berarti buku-buku seni. Kamu wajib itu, uang makanmu wajib kamu belikan buku. Tak wajibkan. Bikin perpustakaanmu sendiri. Dan dia bilang, siap Om. Wah, bagus. Pemuda Harapan Pemudi. Oke ya. Sampai jumpa lagi nanti sore. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih, teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan jangan lupa nanti sebelum maghrib kita ketemu lagi di titik balik perubahan spesial Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.